kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Tuhan, selamat datang di YouTube channel GKI Ngagel. Marilah bersama-sama dengan sukacita kita datang menyembah Tuhan, kita memuliakan namanya yang telah melimpahkan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama kita akan buka acara pada malam hari ini dengan berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia,
Sang Kepala Gereja yang senantiasa memelihara kehidupan dan kesatuan umat-Nya, serta Allah Roh Kudus yang menolong, memimpin, dan menghibur hingga akhir zaman. Pada malam hari ini kami bersama-sama datang untuk menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah syukur untuk merayakan hari ulang tahun dan peresmian gedung gereja yang baru. Kami serahkan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kami dalam masa-masa sulit ini, sehingga hidup kami boleh dipenuhi dengan ucapan syukur dan puji-pujian akan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati Engkau dari dalam rumah Tuhan. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku Engkau, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama-Nya, Yesus Kristus Sang Sumber Rahmat. Biarlah segala yang bernafas bersorak-sorai untuk menyatakan kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertanya
puas lelah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kau pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami takjub untuk anugerah-Mu yang begitu hebatnya untuk hidup kami, khususnya kami, keluarga besar GKI Ngagel. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah di dalam rasa syukur kami hari ini, Engkau boleh menyapa kami lewat firman-Mu yang mengarahkan langkah kami. Agar di tengah segala hal yang kami alami, kami tetap mengingat untuk firman-Lah ya Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 16, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara, di era pandemi ini ada hal baru yang kita lakukan, yang selama ini mungkin kita menganggap
keliling kota, saudara. Kalau biasanya kita mengitari kota Surabaya ini karena kita punya tujuan tertentu harus pergi kemana. Dan karena itu kita membawa kendaraan kita, entah mobil, entah sepeda motor. Lalu kemudian kita berangkat dengan tujuan. Tahu kita harus tiba di mana. Tetapi di era pandemi ini saudara, terkadang keliling kota itu sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita hanya di rumah saja atau kita bekerja dan kita membatasi ruang gerak kita untuk bertemu atau hadir di tempat-tempat kerumunan. Kita mungkin sudah jarang untuk ke kafe lagi. Ada yang juga belum berani ke mall. Ada juga yang tidak mau makan di luar. Ada banyak hal dan ketika hari tertentu memilih untuk jalan keliling kota doang, itu seperti sudah melegakan. Kalau dulu ketika orang ingin menikmati suasana yang lain, ada yang memilih pergi ke gunung menikmati sejuknya udara pegunungan. Ada yang sukanya ke pantai sejauh mata memandang, mata kita itu tak ada batasannya bisa melihat begitu luas dan ada kelegaan di sana. Atau ada orang-orang yang mungkin mengatur waktu tertentu lalu kemudian pergi ke kota yang lain. Bahkan mungkin ke luar negeri. Dan itu mendatangkan kelegaan, itu mendatangkan kegembiraan. Kita senang ketika kita melakukan perjalanan itu. Akibatnya saudara, atau seringkali yang terjadi berjalan di tengah atau keliling kota Surabaya itu sesuatu yang rasanya aneh. Namun kali ini cukup berkeliling kota aja kita sudah bahagia. Kita sudah merasa sedikit lega. Kalau sering di rumah doang rasanya sumpek, lalu kemudian satu keluarga bisa jalan bareng atau keliling kota itu udah senang. Anda bayangkan, cuman ke gunung, cuman ke pantai, cuman ke kota, cuman keliling kota, cuman melangkah atau kita pergi ke luar negeri mungkin sebelum pandemi, kita pergi mengunjungi kota lain. Itu sudah mendatangkan kelegaan. Itu kemudian mendatangkan kegembiraan di dalam hati kita. Baru memandang situasi yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari itu sudah mendatangkan kelegaan. Anda bayangkan, pemazmur mengatakan, aku senantiasa memandang Tuhan. Senantiasa menggambarkan terus menerus, itu continue dan tidak terputus-putus. Ada waktu, ada kesempatan yang dia selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Bisa kita bayangkan perasaan pemazmur ketika dia memilih untuk senantiasa, untuk selalu, untuk terus-menerus memandang Tuhan. Apa artinya saudara? Memandang Tuhan. Memandang berarti kita mengarahkan hidup kita. Kita mengarahkan, kalau kita memandang itu kita mengarahkan seluruh tubuh kita pada apa yang ada di depan kita, pada apa yang kita mau pandang. Dan ketika pemazmur mengatakan aku senantiasa memandang Tuhan, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan itu artinya dia memilih untuk memfokuskan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan ketika dia memilih berfokus pada pemeliharaan Tuhan, saudara, dalam bacaan kita dilihat ada hasilnya. Aku tidak goyah. Sesuatu yang ia dapatkan yaitu kekuatan di dalam batinnya, di dalam hatinya, bahwa ketika hidupnya terarah pada pemeliharaan Tuhan, maka kekuatan itu muncul dari dalam hati dan ekspresinya apa saudara? Sukacita, bersorak-sorai kata firman Tuhan.
muncul kekuatan dari dalam hati. Ekspresinya keluar sukacita dan sorak-sorai. Endingnya apa, saudara? Hidup dengan tentram. Aku diam dengan tentram. Hanya orang yang bisa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Hanya orang yang memilih memfokuskan hidupnya pada pemeliharaan Tuhan, itu yang bisa diam dengan tentram. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tak mudah, pikiran kita, hidup kita, segala sesuatu menjadi terarah kepada persoalan itu. Kepada rasa sakit itu, kepada pergumulan itu. Dan harus diakui, saudara, kita nggak akan bisa tentram ketika fokus kita kepada kesulitan atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Kita bisa diam dengan tentram ketika kita memilih untuk fokus pada pemeliharaan Tuhan. Ketika awal pandemi ada seorang teman yang kemudian mengatakan begini, waduh gimana tuh GKI Ngagel lagi membangun. Terus gimana? Ya dijalanin terus. Tapi ada satu kalimat yang saya rasa kalimat peneguhan. Dia mengatakan percaya saja kalian itu bangun rumah Tuhan, maka pasti Tuhan mencukupkan. Padahal saudara, saya nggak bercerita kita kekurangan dana, kita kekurangan uang, kita enggak. Tetapi tiba-tiba dia mengatakan percaya, kalian bangun rumah Tuhan kok. Gak mungkin kekurangan. Saudara, kalau hari ini kita meresmikan gedung gereja ini, kalau hari ini kita dengan sukacita, meskipun harus diakui, kami yang melayani di sini, saudara, sedih juga melayani di tengah bangku yang kosong. Kita gak pernah berpikir sebelumnya, bayangan kita dulu ketika kita merayakan ini akan penuh, dan jemaat akan bersukacita, dan kita akan bersorak-sorai untuk semua kebaikan Tuhan. Tapi siapa yang menduga? Namun di balik semua itu, mari kita ingat. Gedung megah ini berdiri karena perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu kita respon dengan memilih fokus pada pemeliharaan Tuhan. Semuanya menjadi tercukupi. Kalau bukan pemeliharaan Tuhan, tidak mungkin. Ada titik-titik ketegangan pasti, tapi selalu ketika kita arahkan hidup kita, ketika kita senantiasa memandang Tuhan, ketika kita memilih untuk memfokuskan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan, ketegangan itu Tuhan ganti dengan ketenangan. Pemeliharaan Tuhan itu kita rasakan. Dan Tuhan membuatnya semua baik. Bahkan saudara, sungguh amat baik pekerjaan Tuhan atas kita semua. Sungguh hebat dan luar biasa cara Tuhan bekerja untuk kita semua. Hari ini kado usia 57 tahun GKI Ngagel ini luar biasa. Kalau saya ingat persis setahun yang lalu kayaknya ini masih reruntuhan. 2 tahun yang lalu lagi ketika 55 kita masih ada di gedung gereja ini tapi sedang membangun GEH. 3 tahun yang lalu ketika 54 baru diresmikan, baru panitia pembangunan, tim pembangunan visi gereja dibentuk, diberkati. Dan mulai bekerja. Dan Tuhan menyelesaikannya dengan sempurna. 57 tahun Tuhan menyertai kita, saudara. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan,
tidak mungkin kita tiba di sini. Namun biarlah saudara, di tempat ini dimulai dari sini. Kita pun meneruskan kabar baik itu. Kita memberitahukan kepada banyak orang tentang jalan kehidupan. Kita hadirkan sukacita kepada mereka yang ada dalam kepenatan. Dan setiap kita memandang gedung gereja yang megah ini, biarlah kita memandang Tuhan dan kita ingat pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita. Setiap kali Anda lewatin dan lihat gedung gereja, dan nanti juga kita akan melihat setiap sudut dari gedung ini, biarlah sembari kita melihat fisik, bentuk fisik dari gedung ini, pandangan kita terarah kepada Tuhan. Pandangan kita terfokus kepada Tuhan. Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Tuhan yang memelihara umatnya, Tuhan yang memelihara kita semua. Dan dalam pemeliharaan Tuhan itu, biarlah kita juga kemudian menjadi gereja yang berdampak. Bagi masyarakat di sekitar GKI Ngagel, bagi kota Surabaya ini, bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Kita mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar karena kita tahu kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau taman di rumah, Anda mungkin percayakan kepada tukang taman dan dia akan membuat indah. Apalagi kalau hidup Anda, hidup kita, masa depan gereja, kita percayakan sepenuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Dia yang memelihara kita. Maka tak ada kekhawatiran. Pekerjaan apapun itu, kita akan sanggup melakukannya. Karena kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Biarlah kita juga seperti pemazmur yang berkata, aku senantiasa memandang Tuhan. Aku senantiasa mengarahkan hidupku kepada Tuhan. Karena Tuhan pemelihara kehidupanku. Kehidupan kita, kehidupan gereja, kehidupan GKI Ngagel. Selamat ulang tahun ke-57 untuk kita semua. Kita percaya Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah di tengah segala hal yang kami hadapi, Engkau menolong kami untuk memilih, mengarahkan hati dan hidup kami sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Kami sampai di sini karena kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Kami sampai di usia 57 tahun karena kami tahu Engkau Allah yang merawat sedemikian rupa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup kami, maka kami tidak akan goyah. Kami akan bersuka cita dan kami akan diam dalam tentram. Karena Tuhan memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita dan gerejanya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer melalui mobile banking atau internet banking
melalui rekening yang tertera pada layar. Mohon diberi keterangan persembahan syukur. Atau dapat menggunakan aplikasi cashless, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Sedangkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan memberikan persembahan secara tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop kemudian disimpan sampai pada waktu kita dapat beribadah di gedung gereja, jemaat dapat membawa persembahan tersebut. Marilah kita memberi persembahan syukur sambil persembahan pujian dinaikkan bagi kemuliaan Tuhan. Semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerah, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tegak, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdiri dan berdoa. Bersama dengan saudara seiman di berbagai tempat, kami bersukacita dan menaikkan rasa syukur melalui persembahan ini. Sebab Engkau Tuhan, gunung batu keselamatan, tempat perlindungan kami yang hidup. Engkau Tuhan sang pemilik gereja yang senantiasa memelihara GKI Ngagel. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu dinyatakan di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Saya Penatua Henry Joko, Ketua Tim Pembangunan Gedung Gereja GKI Ngagel. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah membantu kami untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja
GKI Ngagel. Dan juga terima kasih karena semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aman dari awal sampai akhir meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga kami terima kasih juga pada Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan GKI Ngagel yang telah mendonasikan dananya untuk mensukseskan dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja GKI Ngagel. Serta juga kami terima kasih juga pada semua tukang-tukang yang telah membantu kami untuk menyelesaikan pembangunan gereja kami dan semuanya bisa berjalan dengan aman dari awal sampai akhir. Terima kasih. Demikian sambutan singkat kami. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Ngagel dimanapun berada. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah syukur ulang tahun
ke-57 dan juga peresmian gedung gereja GKI Ngagel melalui ibadah live streaming di channel YouTube GKI Ngagel. Saya, Penatua Hosea Aditya, Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Ngagel. Untuk itu perkenankan saya mewakili Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Ngagel dan juga kepada para donatur dari luar GKI Ngagel yang telah memberikan persembahan, donasi, dan juga dukungan sehingga kami bisa menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pembangunan fisik gereja yang telah bekerja keras selama ini. Dan juga kepada Pendeta Wahyu Pramudia, Pendeta Florida Rambu Bangironi, dan juga Pendeta Emeritus Sutejo, yang atas segala jerih lelahnya selama ini membantu memikirkan, memotivasi, juga mendoakan, dan menjalin relasi dengan pihak-pihak di luar GKI Ngagel. Akhir kata, biarlah dengan gedung gereja yang baru ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang disaksikan. Melalui GKI Ngagel, lebih banyak orang yang mengenal akan Tuhan, diubahkan hidupnya, merasakan sapaan cinta kasih Tuhan, mengalami kasih persaudaraan bersama dengan saudara seiman, rumah doa, dan juga gereja yang memberi dampak bagi masyarakat sekitar. Selamat ulang tahun GKI Ngagel dan selamat berkarya dengan gedung gereja yang baru. Tuhan memberkati. Saya meresmikan gedung gereja GKI Ngagel ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, izinkan saya meminta Anda untuk melakukan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Tutuplah mata Anda dimanapun Anda berada, tidak perlu melihat ke layar HP ataupun televisi, tetapi tundukkanlah kepala dan hati bersama-sama untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Sepanjang Bapak Ibu bisa mendengarkan suara ini, itu sudah lebih dari cukup. Biarlah ini menjadi rasa syukur kita dan syafaat kita dimanapun kita berada. Mari kita tutup mata kita dan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang mengupayakannya. Jika bukan Tuhan yang membangun gedung gereja GKI Ngagel ini, sia-sialah kami berjerih lelah melakukannya. Dan hari ini ketika gedung ini sudah berdiri, kami menaikkan syukur kami, ya Tuhan. Kami masih mengingat beberapa kali kejadian rumahmu di tempat ini mengalami kebanjiran. Dan kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk membangun gedung gereja yang baru. Yang menampung lebih banyak umatmu untuk datang beribadah. Yang memberi kami rasa tentram ketika hujan itu deras itu datang dan tiba. Tetapi kami juga berdoa, biarlah rumah ini lewat gedung gereja ini, kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan menjadi nyata bagi masyarakat di sekitar kami. Kami bukan hanya nyaman beribadah, tetapi kami digelisahkan oleh Tuhan untuk berkarya bagi Surabaya, bagi Indonesia, dan bagi dunia ini. Kami bukan saja menghimpunkan orang lebih banyak lagi kelak, tetapi kami juga mengutus lebih banyak lagi orang untuk memberitakan Injil Tuhan bagi Surabaya, bagi Indonesia, bahkan bagi misi dunia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu terus gelisahkan kami dengan hal-hal yang menjadi hatimu bagi kota ini dan bagi dunia ini. Kami bersyukur untuk gedung gereja yang baru. Namun kami mohon gelisahkan kami untuk terus mengerjakan hal-hal yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Kami nyaman duduk di gedung gereja yang baru, tetapi gelisahkan hati kami untuk pergi, berbagi kasih Kristus bagi sesama kami. Kami aman dari ancaman banjir dan hal-hal yang lain yang selama ini terjadi, namun gelisahkan kami untuk berani mengambil resiko demi memberitakan Injil Kristus dan menyebarkan kabar baik bagi dunia ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk dunia ini. Ketika kami bergumul dengan pandemi ini, biarlah Engkau memampukan kami untuk mempersaksikan iman kami lewat kata dan karya. Ketika kami tidak bisa berhimpun bersama secara langsung, utus kami sebagai pemberita kabar baik dimanapun kami berada, di ruang nyata ataupun di ruang virtual. Berkaryalah dan mohon kiranya Engkau berkenan untuk memakai kami di masa pandemi ini. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat datang di gedung gereja GKI Ngagel yang baru. Sejak peletakan batu pertama pada 2 Maret 2019, kurang lebih setahun 4 bulan yang lalu, Allah terus bekerja memakai majelis jemaat, tim pembangunan fisik gereja, anggota, dan simpatisan untuk mendatangkan kebaikan bagi GKI Ngagel. Dan hari ini, 14 Juli 2020, gedung gereja ini akan diresmikan penggunaan. Terima kasih untuk semua pemberian jemaat maupun simpatisan yang dengan murah hati telah memberikan dukungan baik doa, dana, tenaga maupun pikiran. Gedung gereja ini dapat berdiri karena saudara semua yang tidak pernah lelah untuk memberi yang terbaik. Terima kasih. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan bagi kita semua, gedung ini akhirnya selesai di masa pandemi COVID-19, ketika kita semua tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Hari ini kita bersama-sama meresmikan gedung gereja yang baru. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Namun, untuk pemakaian awal gedung ini hanya boleh dilakukan untuk ibadah tatap muka. Kita tahu bahwa banyak jemaat yang rindu untuk beribadah di gedung gereja. Apalagi kita sudah mempunyai gedung gereja yang baru. Namun satu hal yang pasti, di tengah rasa syukur kita harus prihatin terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun kita sudah mempunyai gedung gereja yang baru, kita tidak serta-merta dapat beribadah tatap muka. Bersabarlah sambil kita memperhatikan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, khususnya Surabaya. Gereja ini adalah gedungnya, tetapi kita tidak boleh berhenti pada kebanggaan kita akan gedungnya. Gereja adalah aku, kamu, dan kita semua. Kita yang siap diutus untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kita yang juga siap menyambut mereka yang terhilang dan kembali ke gereja ini, rumah kita, karena gereja kita adalah rumah kita. Gereja ini milik Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati.
sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabah, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kuutuskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutuskan mengabdi bagiku. Kuutuskan membalut yang terluka, menolong jiwa seret berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutuskan berkorban bagiku. Kuutuskan kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taurat. Kuutuskan membagi kasih-Ku. Kuutuskan kepada yang bersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taurat. Kuutuskan membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, dalam rasa syukur kita untuk semua berkat Tuhan, biarlah kita semua mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.
setiap kata dan karyaku. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya, amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday kakak Ngagel. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Happy birthday, yeay. Selamat ulang tahun buat GKI Ngagel. Happy birthday GKI Ngagel. Mengucapkan selamat ulang tahun GKI Ngagel yang ke-57. Selamat ulang tahun untuk GKI Ngagel Surabaya yang ke-57. Selamat ulang tahun GKI Ngagel yang ke-57. Selamat ulang tahun ke-57. Semoga GKI Ngagel bisa semakin menjadi berkat untuk semua orang. Semoga GKI Ngagel diberkati dan menjadi berkat bagi warga sekitar sampai ke ujung bumi. Selamat atas selesainya pembangunan gedung GKI yang baru. Semoga di usia yang ke-57 akan membuat GKI Ngagel lebih mantap di dalam pelayanan-pelayanan, dan juga semoga diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekelilingnya. Semoga dengan adanya gedung baru ini dapat mengakrabkan seluruh jemaat dan meningkatkan semangat pelayanan jemaatnya. Saya juga mau mengucapkan selamat untuk peresmian gedung gereja yang baru. Semoga bisa segera digunakan untuk beribadah dan dapat menarik lebih banyak jemaat. Selamat atas diresmikannya gedung gereja yang baru. Kiranya GKI Ngagel Surabaya terus menjadi berkat dan bertumbuh, berkembang menjadi saksi Kristus bagi banyak jiwa, dan juga sebagai wadah yang membawa damai bagi banyak orang. Selamat juga ya untuk peresmian gedung gereja yang baru. Makin diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Kami dari Palangkaraya bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan oleh GKI Ngagel selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucap syukur kepada Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah menyertai kita sekalian sebagai jemaat GKI Ngagel, sehingga oleh karena penyertaan dari Allah yang Tritunggal itu, GKI Ngagel telah memperoleh anugerah dan berkat Bapa surgawi. Kita semua boleh menjalani kehidupan persekutuan sebagai jemaat, memasuki jenjang usia yang ke-57 tahun. Kita bersyukur atas kasih setia Bapa yang memang tidak pernah berkesudahan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Selamat ulang tahun ke-57 GKI Ngagel. My Church